Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan di hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua, baik untuk melakukan perubahan untuk diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekolah kita. Oke, kegiatan diseminasi hari ini berkaitan dengan modul 1.4, berkaitan dengan modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak yang judulnya tentang budaya positif. Modulnya berbicara tentang budaya positif. Oke, boleh diperhatikan Bapak Ibu, ini merupakan konsep yang ada, konsep inti yang berada pada modul 1.4, yang mana ada 6 yang harus kita bahas bersama-sama terkait dengan konsep-konsep yang ada. Oke, sekarang kita masuk pada konsep yang pertama tentang disiplin positif. Boleh dilihat teman-teman, konsep yang pertama tentang disiplin positif. Bisa dilihat, kira-kira menurut teman-teman ketika mendengar kata disiplin itu apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Boleh berpendapat teman-teman? Disiplin itu seperti apa? Kalau teman-teman dengar kata disiplin itu seperti apa? Kira-kira? Mengikuti semua aturan yang berlaku. Bagaimana Ibu Mudik? Mengikuti semua aturan yang berlaku. Iya, disiplin mengikuti semua aturan yang berlaku. Ya, jadi kata disiplin itu berarti suatu kepatuhan atas segala aturan yang diberikan. Jadi prosesnya itu adalah kita mentaati suatu aturan yang berlaku. Itu yang dinamakan dengan disiplin. Tapi ada satu kutipan yang paling penting dari Bapak Pendidikan Nasional kita. Ini ya. Ini Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi teman-teman, disiplin yang dimaksudkan, disiplin positif di sini yang dimaksudkan adalah bukan berasal dari orang lain. Kita yang harus memerdekakan diri kita. Apakah teman-teman datang di sini karena ada suatu kepatuhan berasal dari dalam dorongan diri sendiri, atau karena keterpaksaan begitu? Jadi ketika kita ingin melakukan suatu disiplin yang kuat, disiplin positif, maka lihatlah diri kita. Kita membuatnya untuk apa? Kita melakukannya untuk apa? Apa kita hanya takut begitu? Apakah memang disiplin itu datang dari diri kita? Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, ketika kita menyatakan kita merdeka, itu berarti harus mempunyai disiplin yang kuat. Ketika kita merdeka, kita harus mempunyai disiplin yang kuat. Disiplin itu bukan yang pertama bukan datang dari orang lain dulu, dari dalam diri kita terlebih dahulu. Nanti kalau seandainya kita tidak mampu untuk mendisiplinkan kita, maka kita membutuhkan orang lain. Ada yang namanya teman, ada yang namanya pimpinan yang bisa mendisiplinkan kita. Tetapi cara untuk mendisiplinkan orang lain itu ada yang dinamakan dengan posisi kontrol dulu. Nanti kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol dulu yang paling ideal seperti apa. Oke, sekarang kita masuk pada konsep yang pertama tentang disiplin positif. Boleh dilihat teman-teman, konsep yang pertama tentang disiplin positif. Bisa dilihat, kira-kira menurut teman-teman ketika mendengar kata disiplin itu apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Boleh berpendapat teman-teman? Disiplin itu seperti apa? Kalau teman-teman dengar kata disiplin itu seperti apa? Kira-kira? Mengikuti semua aturan yang berlaku. Bagaimana Ibu Mudik?
Mengikuti semua aturan yang berlaku. Iya, disiplin mengikuti semua aturan yang berlaku. Ya, jadi kata disiplin itu berarti suatu kepatuhan atas segala aturan yang diberikan. Jadi prosesnya itu adalah kita mentaati suatu aturan yang berlaku. Itu yang dinamakan dengan disiplin. Tapi ada satu kutipan yang paling penting dari Bapak Pendidikan Nasional kita. Ini ya. Ini Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi teman-teman, disiplin yang dimaksudkan disiplin positif di sini yang dimaksudkan adalah bukan berasal dari orang lain. Kita yang harus memerdekakan diri kita. Apakah teman-teman datang di sini karena ada suatu kepatuhan berasal dari dalam dorongan diri sendiri atau karena keterpaksaan begitu? Jadi ketika kita ingin melakukan suatu disiplin yang kuat, disiplin positif, maka lihatlah diri kita. Kita membuatnya untuk apa? Kita melakukannya untuk apa? Apakah itu hanya takut begitu? Apakah memang disiplin itu datang dari diri kita? Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, ketika kita menyatakan kita merdeka itu berarti harus mempunyai disiplin yang kuat. Ketika kita ingin merdeka, kita harus mempunyai disiplin yang kuat. Disiplin itu bukan yang pertama bukan datang dari orang lain dulu, dari dalam diri kita terlebih dahulu. Nanti kalau seandainya kita tidak mampu untuk mendisiplinkan kita, maka kita membutuhkan orang lain. Ada yang namanya teman, ada yang namanya pimpinan yang bisa mendisiplinkan kita. Tetapi cara untuk mendisiplinkan orang lain itu harus dalam proses kemerdekaan. Kepada tindakan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dia mengacu pada nilai-nilai yang kau yakini seperti apa. Sekarang kau masuk nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Ya. Sekarang kita masuk dengan nilai-nilai kebajikan. Dia berkaitan dengan disiplin positif tadi. Sekarang apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Saya ingin memberikan suatu gambaran sedikit. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai yang mana sudah disepakati secara bersama. Baik itu dia tidak terikat kepada ras, agama, bahasa maupun latar belakang seseorang. Kalau saya tanya nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa, berarti kita mengacu pada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik yang ada di Indonesia. Seperti apa nilai-nilainya yang sudah disepakati secara bersama? Salah satunya adalah profil belajar Pancasila. Ada berapa dimensinya? Ada 6 dimensi profil belajar Pancasila yang diinginkan harus ada pada anak didik kita, yaitu beriman. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kemudian berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan moral, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini merupakan 6 dimensi yang mana dicita-citakan harus dimiliki oleh seluruh peserta didik yang ada di Indonesia. Karena di sini sudah memuat nilai dalam 6 dimensi, sudah memuat nilai-nilai kebajikan universal, dimulai dari beriman sampai dengan mandiri. Bisa ya? Kita lanjut. Oke, kita masuk kepada konsep yang berikutnya tentang motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke, kita masuk dengan yang pertama tentang motivasi perilaku manusia. Oke, bisa dilihat di situ ada 2 pertanyaan yang saya tampilkan tentang motivasi perilaku manusia. Pertanyaan yang pertama, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku selama ini? Mengapa kita melakukan segala sesuatu tersebut? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain?
Ada yang bisa kira-kira menafsirkan pertanyaan tersebut? Coba Bapak Ibu bayangkan saja kira-kira bagaimana Bapak Ibu berperilaku selama ini. Tanyakan kepada teman-teman yang ada dalam diri. Ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu, motivasinya untuk apa? Gitu ya? Motivasinya untuk apa? Misalkan untuk kegiatan hari ini motivasinya apa? Kegiatan ini motivasinya apa? Bisa dibayangkan dan dipikirkan sendiri, karena nanti di sini saya akan menjabarkan tiga motivasi yang selalu muncul, ya. Ini adalah tiga motivasi perilaku manusia. Bisa kita lihat untuk punya diri, bisa kita lihat untuk diri kita sendiri, atau siswa kita, atau peserta didik kita. Nah, jadi motivasi ini harus dipahami, ya. Yang pertama, motivasi pertama tuh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Itu yang kedua, motivasi yang kedua. Sedangkan motivasi yang terakhir, untuk menjadi orang yang kalian inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kalian yakini. Sekarang coba Bapak Ibu, teman-teman pikirkan kira-kira motivasi yang ada pada diri teman-teman saat ini masuk di kategori yang mana? Yang pertama kah? Yang kedua kah? Atau yang ketiga? Apakah Bapak Ibu hadir ini karena ketidaknyamanan? Yang ketiga. Apakah Bapak Ibu hadir hari ini karena ingin mendapatkan penghargaan dan pujian dari orang lain? Tidak. Berarti kalau dua-dua tidak, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa Bapak Ibu teman-teman datang hari ini karena ingin menjadi orang yang kalian inginkan untuk mengembangkan diri kalian. Jadi motivasi yang nomor tiga ini, motivasi yang berasal dari dalam diri. Jadi kalau yang satu dan yang kedua itu tuh motivasinya dari orang lain, ya, bukan berasal dari dalam diri. Tapi motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang paling ideal untuk kita. Kita melakukan sesuatu itu bukan karena kita ingin dapat puji, bukan melakukan sesuatu karena kita takut orang lain takut kita. Nah, sekarang saya tanya lagi, jangan untuk diri kita, sekarang lihat anak-anak diri kita, ya. Sejauh ini kalau teman-teman lihat, kita punya anak didik ini masuk di kategori yang mana? Satu atau dua. Jadi ketika ingin menghadirkan disiplin positif, harus memiliki motivasi intrinsik juga atau internal dalam diri. Bukan berasal dari orang lain, bukan karena takut dihukum, atau bukan karena ingin dipuji dari orang lain, ya. Seperti itu, ya. Motivasi, jadi sekali lagi, motivasi yang harus ditumbuhkan pada diri kita maupun anak diri kita adalah motivasi yang ketiga, ya. Motivasi yang ketiga. Oke, itu untuk motivasi. Sekarang sebelum kita masuk di konsep yang ketiga, Bapak Ibu, teman-teman coba lihat dulu, ada satu kasus yang saya tampilkan. Bisa dibaca, silahkan dibaca. Diandai-andaikan saya berada di posisi itu sebagai seorang guru. Sudah? Bisa dipahami alur kasusnya? Bisa, ya? Oke. Sekarang coba Bapak Ibu jawab pertanyaan. Tidak. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ada yang mau jawab? Silakan. Untuk soal yang pertama saya dulu. Apakah teman-teman setuju dengan tindakan Pak Seno? Kalau tidak, mengapa? Kalau iya, mengapa? Silakan. Ada yang mau berbicara? Boleh. Rebecca?
Ya, saya tidak setuju sekali dengan tindakan Pak Seno karena di samping Pak Seno membiarkan salah satu siswanya untuk menertawakan, dan di samping itu juga Pak Seno memanggil Iva dengan cara dihukum dengan mencontreng hidungnya. Jadi jawaban dari Ibu Eka adalah beliau tidak setuju. Jadi saya bertanya kepada teman-teman semua, setuju atau tidak? Tidak. Setuju atau tidak? Tidak setuju ya. Kenapa tidak setuju? Karena tindakan Pak Seno dikategorikan sebagai apa? Dikategorikan sebagai apa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya? Itu masuk hukuman. Kira-kira ketika beliau melakukan hukuman tersebut kepada si Iva itu apa yang akan terjadi kepada Iva? Dia akan merasa Malu, dikucilkan, apalagi dia tidak, pasti dia akan merasa sederhana di dalam kelas itu, dan dia akan vakum, dia akan berdampak buruk terhadap dia punya psikologi. Dia akan berdampak buruk terhadap dia punya psikologi. Berdiri angkat kaki satu, baru teman-teman, baru Pak Seno yang paling Pak Seno membiarkan teman-teman menertawakan berdiri dengan berdiri depan. Itu akan berdampak buruk terhadap psikologis kita tersebut. Jadi tindakan yang dilakukan Pak Seno merupakan sebuah hukuman. Sekarang kita masuk dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin sudah bukan kata-kata baru, tapi restitusi mungkin ya hal yang baru. Saya juga waktu bukan modern saya masih bingung restitusi itu apa. Tapi kalau hukuman dengan konsekuensi, sekarang kayak ini dulu. Menurut teman-teman, hukuman dengan konsekuensi itu satu hal yang sama atau tidak? Dia sama atau tidak? Tidak sama. Sepakat tidak sama? Sepakat. Iya, tidak sama. Apa perbedaannya? Bisa dilihat. Kalau hukuman dia bersifat spontanitas, ada pelanggaran langsung dilakukan tindakan. Itu untuk hukuman. Kalau konsekuensi beda lagi. Konsekuensi itu tindakan yang sudah terencana. Dia sudah terencana dan siswa sudah tahu, karena siswa dilibatkan untuk membuat konsekuensi tersebut. Kalau melakukan pelanggaran nanti konsekuensinya seperti ini. Jadi siswa sudah tahu ketika dia melakukan pelanggaran apa yang akan dia dapatkan, tindakan apa yang akan dia dapatkan begitu. Jadi kalau hukuman itu bersifat spontanitas atau tidak terencana, ya. Sedangkan kalau konsekuensi sudah terencana. Siswa melakukan sesuatu dia tahu konsekuensi yang akan dia dapatkan. Seperti itu. Sedangkan kalau restitusi adalah proses menciptakan siswa menemukan solusi atas masalahnya. Jadi kalau di restitusi ini kita berkomunikasi dengan siswa, menanyakan masalah yang dia lakukan seperti apa, kemudian membantu menuntun mereka mencari solusi atas masalahnya. Jadi kalau di kurikulum mereka, pendidikan guru penggerak menyarankan kita menghindari hukuman, menghindari konsekuensi, tapi lakukan restitusi. Restitusi merupakan tindakan yang paling tepat dilakukan oleh anak didik kita ketika melakukan suatu pelanggaran. Bisa ya? Jadi Bapak Ibu sudah paham ya? Hukuman itu kayak gimana? Restitusi itu seperti apa? Bisa ya? Sekarang saya akan memberikan sebuah pernyataan. Saya akan berikan sebuah pernyataan nanti di layar dan minta tolong Bapak Ibu untuk menjawab pernyataan tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, pernyataan yang pertama. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu termasuk hukuman atau konsekuensi, teman-teman? Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Ibu Monik, hukuman. Yang ada yang lain selain hukuman? Yang konsekuensi yang mana? Hukuman.
hukuman. Yang lain? Mari kita lihat akan penjawaban apa. Konsekuensi ya. Konsekuensi. Ini merupakan. Jadi kalau saya hukuman itu ada yang namanya verbal dan fisik. Verbal dan fisik. Kalau yang ini termasuk konsekuensi. Yang kedua, berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Iya, hukumannya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Jadi ini tidak masuk dalam peraturan yang sudah direncanakan untuk siswa dapatkan. Mau Bapak Ibu mau anak diri Bapak Ibu bertelanjang kaki sepanjang hari di dalam sekolah? Mau tidak? Tidak. Kita merupakan suatu hukuman ketika kita diminta untuk bertelanjang kaki sepanjang hari di dalam sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Berarti Bapak Ibu saya sudah bisa pastikan bahwa kalian sudah paham itu apa hukuman, apa itu konsekuensi. Oke, sekarang kita masuk dengan keyakinan kelas. Kira-kira kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya? Ketika orang bilang keyakinan kelas dengan peraturan kelas, kenapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Ibu Lasmi mungkin ada yang berbicara. Oke, terima kasih. Mengapa harus keyakinan? Karena kalau hukuman kan, apa tadi? Ya, karena kalau peraturan mungkin maknanya merujuk ke negatif dan penerimaan juga akan berbeda. Seperti bahasa biasa, peraturan ada untuk dilanggar. Tapi kalau keyakinan itu kan dari kalau kita memberikan kata yakin, berarti memang itu harus dari hati gitu. Kalau keyakinan itu mungkin dari segi makna saja. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lasmi benar ya. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Kalau orang bilang peraturan berarti seseorang harus melakukannya dengan terpaksa. Kalau orang bilang peraturan berarti harus dia patuhi, harus dia taati. Dan itu bukan berasal dari dia dalam diri, kan dia merasa ada peraturan yang dia harus lakukan. Berarti dia bersifat terpaksa, ya. Kalau orang bilang peraturan, tapi kalau keyakinan berarti berasal dalam diri, yakin bahwa dia akan mewujudkan hal tersebut, ya, bukan berasal dari orang lain, bukan berasal dari orang lain, paksaan dari orang lain, tetapi dari dalam diri kita sendiri, gitu. Jadi namanya adalah keyakinan, bukan peraturan. Coba Ibu lihat pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira mengapa? Mengapa? Ada nilai-nilai apa saja yang dituju dengan kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nilai apa yang ingin dituju dari kalimat ini?
Apa Ibu Eka? Kedisiplinan. Ada lagi yang lain? Mengapa kita perlu menggunakan helm pada saat menggunakan motor? Keamanan. Karena ini kan keselamatan, nilai keselamatan yang ingin dituju pada pernyataan ini. Gunakan helm pada saat berkendara. Ya, itu adalah nilai keselamatan. Kalau saya tanya kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nilai apa yang ingin dituju? Kesehatan, ya, kesehatan dan keselamatan juga ya. Jadi kalau orang bilang keyakinan kelas, kita membuat suatu keyakinan kelas, berarti ada nilai yang ingin dituju. Nilai-nilai apa yang ingin dituju tersebut? Ini penjelasannya ya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memudahkan seseorang dari dalam, bukan dari luar. Ya. Oke. Ini serangkaian hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat suatu keyakinan kelas, ya. Bapak Ibu, kita diminta untuk membuat suatu keyakinan kelas dengan siswa-siswa kita, terutama para wali kelas, membuat keyakinan kelas tersebut. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah keyakinan kelasnya itu harus bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, yang harus mudah dipahami dan dimengerti oleh anak didik kita. Kemudian pernyataan keyakinan kelas harus berbentuk bersifat kalimatnya kalimat-kalimat positif, bukan kalimat negatif. Kalimat positif seperti apa Bapak Ibu? Kalau seandainya saya buat kalimat begini, dilarang membuang sampah, itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Itu kalimat positif atau negatif? Kalimat negatif ya. Dilarang, itu kalimat negatif. Kalimat positifnya kalau di rumah menjadi apa? Buang sampah pada Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Jadi kalimat-kalimat kan jangan kalimat yang kayak harus mengatur orang gitu kan, bersifat paksaan, jangan. Jadi buatlah kalimatnya menjadi kalimat-kalimat positif yang mana supaya menimbulkan rasa keyakinan kepada si anak untuk bisa mewujudkan keyakinan tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau nanti berjalan ke depannya butuh revisi, silahkan revisi. Itu untuk keyakinan kelas. Oke, sekarang kita masuk dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama ya, ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling pertama sekali, yaitu tentang kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis, yang mana kita dituntut untuk bisa bertahan hidup, misalkan makan, kesehatan, rumah, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau seandainya begini, kita langsung lihat anak didik kita. Misalkan, jadi Bapak Ibu, anak didik kita ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Masing-masing anak punya karakter berbeda-beda. Ada anak didik kita yang 5 kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, tapi ada yang tidak. Bahkan ada yang cuma 1, ada yang cuma 2, bahkan ada yang hanya memiliki 1 dari 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, misalkan begini, ada satu kejadian di dalam kelas, misalkan si A ambil makannya si B. Misalnya si A ambil rampas makanannya si B, siswa A ambil makanan si B. Kalau seandainya nanti dia dipanggil ke si B, kan pasti nangis nih. Kalau seandainya si A dipanggil sama guru, kenapa ambil makanannya si B? Kalau dia menjawab begini, karena dia lapar. Dia sedang ingin memenuhi kebutuhan yang pertama ini. Kalau dia jawabnya dia lapar, berarti dia sedang ingin memenuhi kebutuhan yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu contoh yang pertama ya. Sekarang kita masuk untuk yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Saya baca kebutuhan kedua ini, saya punya anak misalnya ada sekolah ini, ya. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologi. Jadi
ada dari 5, 4-nya itu merupakan kebutuhan psikologis. Yang mana kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kalau seandainya kasus yang tadi itu, sebenarnya saya waktu lihat ini saya ingat anak didik saya nih, yang suka cari-cari muka. Orang bilang kata dia paling capek, kasihan dia paling cari muka, ya Allah. Ada saja kegiatan dia yang bisa bikin dia punya guru notice dong dia ada bikin sesuatu, mesti ditegur terus. Terus saya senyum-senyum lihat ini. Nah, kalau seandainya kita kembali pada masalah yang tadi, yang si A rampas makanan si B. Kenapa kalau ditanya, kenapa ambil makanan si B? Jawabannya bukan karena lapar, tapi karena suka temannya perhatikan dia, dan kemudian lapor dia pada guru, dan kemudian gurunya lapor orang tuanya. Ini lagi cari perhatian orang tuanya, dan guru lapor orang tuanya. Nah, berarti dia sidang ini memenuhi kebutuhan dasarnya yang kedua ini, cinta, kasih sayang yang akan diterima. Berarti dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang kedua. Seperti itu ya teman-teman. Itu kebutuhan yang kedua. Sekarang kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Kalau seandainya kasus yang tadi, guru tanya dia, kenapa si A ambil makanan si B? Jawabannya misalkan kayak gini, beta suka saja, beta pun teman kayak macam dong ketakutan yang beta lah, dong kayak muka kayak beta rasa beta lebih kuat dari dong begitu, kayak beta berhasil ambil dong makanan begitu. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan yang ketiga ini, penguasaan. Dia merasa berkuasa, dia merasa berkuasa atas teman-temannya begitu. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan yang ketiga ini. Oke, sekarang yang keempat. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kalau untuk kebutuhan kebebasan ini lebih kepada misalkan si A tadi ambil si B punya makanan, beta kan jawabannya gini, beta sudah saja ambil makanan si B, barang habis beta bosan dan beta mau makanan yang beta mau kasih, beta mau coba makanan yang ini dan yang itu. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dia bebas untuk memilih makanan yang dia sukai, bukan cuma terbatas makanan yang dia mau kasih. Berarti dia sedang ingin memenuhi kebutuhan yang keempat ya, bebas. Nah, ini kebutuhan yang terakhir tentang kebutuhan kesenangan. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang dia senangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Jadi ini pas pakai kebutuhan kesenangan, saya punya anak di kelas 12 IP1. 12 IP1 anak itu di kelas itu dia paling melucu setiap saat. Dan ketika dia melakukan suatu kesalahan itu pasti terasa sangat lucu. Jadi kalau seandainya berkutik dengan masalah yang si A rampas makanan si B ini, kalau seandainya dia jawab, beta senang saja lihat dong pemuka lucu-lucu kalau kita minum makanan. Kayak dia ingin lihat ekspresi temannya yang lucu-lucu itu, kayak dia merasa senang melihat hal tersebut. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yang terakhir, yaitu tentang kesenangan. Jadi Bapak Ibu, kalau anak didik kita ada melakukan suatu pelanggaran, berarti mereka sedang berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, cuma bertabrakan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, gitu ya. Jadi nanti tugas kita bagaimana cara menuntun mereka supaya
kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Sekarang kita masuk ke poin konsep yang kelima tentang 5 posisi kontrol hormon. Ada yang pertama penghukum, yang kedua berbuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Penghukum. Kita mulai dengan posisi kontrol guru yang pertama tentang penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, bukan cuma main pukul, tidak. Kata-kata juga ada yang bersifat hukuman. Ya, posisi penghukum, jadi dia bisa menggunakan fisik maupun non fisik atau verbal. Orang-orang yang menyalahkan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bisa menganalisis kira-kira Bapak Ibu masuk kategori ini atau tidak, ya sudah bisa. Sekarang pembuat merasa bersalah. Jadi kalau posisi pembuat merasa bersalah ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Seperti yang tadi saya, kamu paling tega ibu guru, bisa-bisa deh kamu bikin begitu pada ibu guru. Kamu sih sayang ibu guru kan? Yang saya berarti saya masih berada di posisi pembuat merasa bersalah. Jadi ketika kita melakukan kalimat tersebut, anak-anak masih tidak nyaman, merasa gagal dengan apa yang sudah dilakukan, ya itu yang membuat merasa. Jadi itu banyak sekali kalimat-kalimat yang saya keluarkan ketika saya sedih dan kecewa dengan anak itu. Oke, sekarang di posisi teman. Ini ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Dia melakukan tindakan persuasif. Jadi menganggap siswa itu adalah teman-temannya. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Jadi ada pengaruh baiknya, ada pengaruh buruknya sebagai seorang teman dengan siswa gitu. Jadi kita menganggap kita sebagai teman, Pak Kotan punya siswa, ada positifnya, ada negatifnya. Kemudian positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini positifnya, ya. Positifnya seperti ini, dia bisa berhubungan baik dengan siswa. Tetapi ada negatifnya. Negatifnya seperti apa? Jadi ketika ketemu, misalkan Ibu Eka melakukan memposisikan dirinya sebagai seorang teman dengan siswanya, si anak didiknya itu hanya mendengar si Ibu Eka. Guru lain nanti pasti dia akan sendiri agak tangan cuma Pak Ibu Eka. Ya, ketika kita memposisikan diri sebagai seorang teman, nanti guru lain tidak diindahkan. Jadi mengapa adanya itu? Siswa kalau di guru sana dia paling rajin, tapi kalau di kelas mata pelajaran dia sangat ya, ada kasih banget kan? Nah, jadi siswa itu rasanya teman per guru ini nih. Guru ini agak potong tangan jadi besti kita harus ada. Terkali gitu ada tangan kita punya guru yang sudah kasih, kemudian kita suka. Nah gitu. Ada positifnya, ada negatifnya. Negatif yang lain bukan cuma antar ke guru lain, tetapi ke guru yang bersangkutan juga. Jadi si anak jadi merasa malas banget ya cuma itu saja betul-betul pembis gitu. Jangan lagi nanti ketemu bikin kayak macam menunda-nunda pekerjaan karena merasa kita minta maaf gitu tuh. Itu sisi negatif dari diri guru tersebut maupun ke orang lain begitu. Jadi kalau di teman itu biasa posisi kontrol yang di teman, posisi sebagai teman biasa kalimatnya begini. Kalau macam dalam kelas ada mengajar, tiba-tiba disuruh kasih soal, suruh dikerjakan, ada anak-anak yang saya mengerjakan, bahasanya bukan begini. Kalau sebagai penghukum kan langsung berdiri, karena mesti kerja. Tapi kalau di posisi teman, ayolah kerjalah, kayak gitu, kayak teman biasa gitu. Ayolah kerjakan, jangan sekali lagi nanti saya ketua katanya saya. Nanti ibu guru dimarah-marah di kepala sekolah kalau kalian udah kayak gini. Jadi menganggap guru siswa kita itu adalah teman. Jadi kita merasa melunjak begitu. Dan ada membesti santai. Sekarang posisi berikutnya tentang posisi sebagai seorang pemantau.
Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita amati. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan seorang pembuat merasa bersalah dan hanya memantau siswa. Ini posisi keempat. Posisi terakhir tentang sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, kita menemui murid untuk dapat mengatur diri. Jadi posisi manajer adalah posisi seorang murid yang paling ideal, tidak menggunakan hukuman, tidak membuat rasa bersalah, tidak jadikan teman, kemudian tidak memantau, tetapi dia bersama-sama siswa mencari solusi atas masalah yang dilakukannya bersama-sama. Jadi di sini posisi manajer ini bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan siswa supaya siswa bisa menemukan jalan keluar atas masalah yang sudah dia lakukan. Jadi kita tidak menghukum, tetapi kita berkomunikasi mencari jalan keluar bersama-sama dengan siswa tersebut. Ya, jadi kalau seandainya di posisi manajer ini biasa tidak menggunakan hukuman maupun tidak menggunakan hukuman, penghargaan, konsekuensi, tidak, tetapi dia menggunakan restitusi untuk penyelesaian masalah. Ya, sekarang kita masuk dengan segitiga restitusi. Kita masuk dengan restitusi materi konsep yang paling terakhir tentang restitusi. Di sini seperti yang tadi saya sudah sampaikan tentang perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dengan restitusi. Restitusi itu berarti kita melakukan komunikasi dengan siswa. Bagaimana yang pertama dia bertindak seperti itu, alasannya mengapa, dan kemudian tindak lanjutnya seperti apa setelah melakukan ini. Kamu mau bikin apa setelah ini? Kita tawarkan ke siswa, kemudian dia akan menjawab sendiri bahwa nanti saya tidak akan datang terlambat lagi, Bus. Bagaimana caranya? Saya akan menyetel alarm supaya besok saya tidak kesempatan. Itu langkah-langkah seorang manajer untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswanya seperti itu. Jadi menggunakan restitusi. Di sini kita masuk dengan segitiga restitusi. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi yang bisa dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh siswa kita. Yang pertama, yang di bawah sekali ada 3 sisi. Yang di bagian bawahnya sisi yang paling pertama, menstabilkan identitas. Ya, yang paling bawah ini yang paling pertama, menstabilkan identitas dulu terlebih dahulu, baru kemudian validasi tindakan yang salah, baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi 3 tahapan ini digunakan. Pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa. Ya, kita mulai dengan tahapan yang pertama. Ini tahapan pertama ya, menstabilkan identitas. Di sini bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Sekali lagi, setiap tindakan yang dilakukan oleh kita maupun anak didik kita pasti memiliki alasan tersendiri. Ya, semua tindakan yang kita lakukan pasti ada punya alasan yang mengapa melakukan hal tersebut. Maka dilakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Kenapa? Ditanya dulu, tidak langsung mengambil tindakan menghukum dan lain sebagainya. Kita harus melakukan pendekatan tersebut. Ya, aturannya disuruh untuk melakukan pendekatan segitiga restitusi kepada anak didik kita ketika melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Nanti di sini saya ingin putar sebuah video bagaimana penerapan segitiga restitusi ini dilaksanakan.
Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan, seperti yang tadi saya sudah katakan, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi dalam langkah yang kedua ini kita melakukan validasi terhadap tindakan siswa. Ya, nanti kita tanya dia, bikin apa tadi, kenapa? Karena bisa melakukan hal itu. Kira-kira alasannya apa? Kita tidak menjudge, tapi kita misalkan tidak menjudge dan kemudian tidak membenarkan kesalahannya, tetapi kita menguatkan. Ibu kalau berada di posisimu pasti ibu akan melakukan yang sama. Misalkan contohnya seperti itu, supaya anak-anak ini kita itu tidak merasa gagal dalam dirinya. Seperti itu. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah sudah tahap pertama selesai tentang menstabilkan identitas, dan yang kedua, tahap kedua tentang validasi tindakannya, validasi tindakan yang salah sudah terselesaikan di langkah kedua, maka langkah ketiga nanti kita tanyakan kepada mereka, apa yang kalian yakini, misalkan nilai apa yang kalian yakini bisa membawa kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Misalkan dia melakukan suatu kesalahan, kemarin itu saya tanya, misalkan ada yang membuli temannya gitu, kira-kira nilai-nilai apa yang kalian anggap, nilai-nilai apa sebenarnya dia masuk dalam kategori kebajikan atau tidak. Ketika dia bilang tidak ibu, apa nilainya, apa lagi, nanti dia sendiri akan jawab, ya saya melanggar satu nilai saling menghargai. Nanti kita jangan jawab tidak saling menghargai, saya tidak saling menghargai. Nanti kita tanya lagi, kira-kira untuk memperbaikinya seperti apa? Namanya kira-kira kalau untuk memperbaiki itu memperbaiki apa? Nanti dia jawab, saya akan lebih saling menghargai, kenal. Bagaimana caranya saya tidak akan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung, nanti tonton mereka bisa menemukan solusi mereka sendiri. Bukan karena kalau konten yang kasih tahu nanti kan bersifat paksaan, kenapa nih? Jangan saling membuli, kalau kayak begitu kan itu bersifat paksaan, bukan yang bela diri. Jadi makanya kenapa harus menggunakan pendekatan ini sebagai seorang manajer, supaya hal yang didapati itu adalah anak-anak merasa itu tumbuh dalam diri, bukan dari orang lain, bukan paksaan dari gurunya, tetapi mereka dari kesadaran dirinya untuk bertanggung jawab atas dirinya. Seperti itu ya teman-teman. Itu untuk itu saya akan putar sebuah video bagaimana penerapan segitiga restitusi bisa dijalankan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi nanti ada proses penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya yang bermasalah atau melakukan kesalahan. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak. Kemudian melakukan menstabilkan identitas dulu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak?
Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertanggung. Sih tidak gitu. Karena kita di sini memiliki banyak karakter yang harus kita lihat, ya. Karena sejatinya seorang guru itu bisa memahami karakter anak didik yang ada di sekolahnya gitu, bisa memahami, harus bisa memahami begitu. Walaupun nanti pada saat perjalanannya bangun posisi sebagai seorang manajer tidak ideal, di anak ini tidak ideal, tapi paling tidak ada sebagian besar siswa kita yang bisa menerima posisi kita sebagai seorang manajer. Ya, Bapak Ibu bisa dipahami. Jadi kita sudah berada di materi terakhir kita ya. Oke, materi kita tadi terakhir tentang segitiga restitusi, konsep terakhir dari budaya positif. Saya berharap materi hari ini bisa merupakan suatu ilmu baru bagi teman-teman semua, bisa bisa membuat teman-teman dapat melakukan perubahan baik bagi diri, kemudian baik orang lain maupun pada lingkungan sekolah kita yang kita cintai ya. Jadi teman-teman dimulai dari yang pertama dulu, kita buat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, ketika kita merujuk kepada seorang manajer, maka sudah ada keyakinan kelas yang menjadi rujukan kita untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut. Ya, jadi nanti wali kelas silahkan hampiri anak-anaknya untuk bagaimana cara membuat keyakinan kelas bersama mereka. Berikan mereka ruang untuk berpendapat, apapun itu silahkan ya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah bersedia hadir hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Semoga menjadi berkah untuk kita semua dan dapat melakukan perubahan untuk lingkungan kita. Itu saja, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Perhatikan ya, pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Guru ditanya kalau yang bilang apa makna dari keyakinan yang ada di dalam. Makna dari keyakinan seperti apa? Keyakinan, makna keyakinan seperti apa? Apa ya? Kepercayaan. Itu yang namanya
dia cocok atau tidak dibuat keyakinan kelas. Dan tidak memang kalau macam kalimat tidak boleh dilarang, itu kalimat boleh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maksudnya kan kalimatnya misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kalimat negatif. Kalau positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya seperti itu. Ya. Sekali lagi guru kasih ingat lagi kalimat yang ditemukan dalam keyakinan kelas kalimat yang bersifat positif. Tidak bersifat termaksa. Itu tadi. Dilarang membuang sampah atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena maksudnya adalah sampah pada tempatnya. Sekarang kalau tidak boleh membuang tempat, kalau positifnya kan? Kalau positifnya bagaimana? Ada yang salah? Kira-kira ada yang positifnya? Ayo. Tidak boleh membeli teman bisa menjadi apa? Apa? Jangan, kalimat jangan, tidak boleh, dilarang, kalimat kira-kira apa, Anas? Tidak boleh kan membeli teman, berarti di rumah menjadi kalimatnya seperti apa? Apa? Saling apa? Saling? Saling? Kalau membuli ini kan kita perasaan kan? Ya? Kalau seandainya tindakan perlindungan karena baik verbal maupun verbal, kira-kira kalimat yang tidak mencerminkan apa seperti apa? Tapi seperti apa? Saling, saling, saling apa? Atau kan saling apa? Saling, saling mendukung satu sama lain. Atau boleh membuat kalimat itu menjadi saling mendukung. Nanti dan juga begini. Menghargai, menghormati, ya. Saling mendukung antar sama. Boleh? Boleh kalian di sini untuk jadikan keyakinan kelas. Yang untuk yang pertama, boleh? Disepakati kalimat yang pertama. Jadi kalimat tidak boleh membuli teman, kita ganti menjadi saling mendukung antar sesama, antar satu sama lainnya. Boleh kalimat ini kita jadikan keyakinan kelas kita yang pertama? Boleh. Oke, yang kedua, harus menghormati guru dan teman-teman. Kalimatnya harus menghormati guru dan teman-teman seperti kalimat paksaan. Kita ubah lagi. Kita ubah lagi. Jadi harus. Saling. Saling menghormati. Saling antar sesama. Oke, yang ketiga, sepakat yang kedua ya. Yang ketiga, kerjasama dan saling membantu. Boleh kan masuk? Apakah perlu direvisi? Direvisi atau tidak? Iya. Kerjasama dan saling membantu. Oke, yang keempat, setiap orang harus menjaga kebersihan kelas.
kalimatnya bukan rancu. Tanggung jawab, menyelesaikan tugas. Lagi, 6. Menghargai teman beda agama, toleransi ya. Yang 7, mewujudkan kedamaian dan keadilan. Mewujudkan keadilan dan mewujudkan kedamaian dan keadilan. Mau dilupa kalimatnya? Ada yang bisa memberikan pendapat kalimatnya harusnya seperti ini. Apa? Mewujudkan kedamaian dan keadilan. Tidak ingin ada kegaduhan dan jelas ya. Jadi kalimatnya seperti apa bagusnya? Kalimatnya bagusnya seperti apa? Aman, kedamaian, dan sepakat? Oke. Jelas. Kelas yang damai tanpa keributan sudah masuk atau tidak? Sudah. Masuk ya. Aman dan nyaman. Jadi yang tujuh dan 8 menjadi standar suasana kelas yang aman. Oke, untuk sudah dapat 7 kesepakatan, 7 keyakinan kelas. Ada yang mau tambah? Ada yang mau tambah? Kira-kira ini masih ada tambah 1, tambahin. Masih ada tambah 1, udah ada 8. Sudah ada 8 keyakinan kelas yang mana ini merupakan keyakinan bukan aturan. Sekali lagi, kalau orang berbicara aturan berarti sesuatu yang harus ditaat. Ini merupakan keyakinan yang mana keyakinan ini berasal dari dalam hati. Karena dia mencerminkan nilai-nilai yang tadi. Dia mencerminkan nilai-nilai tersebut yang mana kalau sudah sesuatu berasal dari dalam hati berarti dilaksanakan, ya, harus dilaksanakan. Bukan karena paksaan atau berasal dari dalam. Di motivasi yang keluar ketika kita bikin keyakinan kelas, motivasi yang keluar bukan berasal dari dalam hati, tapi adalah kita ingin mewujudkan keyakinan kelas ini. Jangan berharap motivasi harus berada dari diri supaya keyakinan ini dia terwujud. Kalau otong motivasinya, kita harus punya, saya harus melakukan hal ini supaya saya kena hukuman atau supaya kita didapat penghargaan potensi sudah berteladan. Itu bukan dari diri, tapi bersifat ingin dipuji, takut karena hukuman dan lain sebagainya. Padahal sejatinya motivasi yang harus keluar dari kalian itu dari diri harus berasal dari diri. Dan Anda berpikir, kita mendatang ke sekolah, kita harus menjadi ini pinjaman dari sekolah. Itu mau dari anak. Coba, kita mau ujian dari ini. Maka sebaliknya, takut kena dihukum. Ya. Jangan seperti itu, yang motivasi yang harus ada pada diri kalian adalah motivasi yang diri. Untuk mewujudkan tujuan yang kalian inginkan. Jangan berasal karena ya, karena ingin puji dan lain-lain. Jadi nanti keyakinan kelas ini, oke, kalau sudah dapat 8 keyakinan kelas. Nanti untuk keyakinan kelas ini, guru akan buat dalam suatu ketik dan kemudian akan ditempel di kelas supaya masing-masing warga kelas ini bisa lihat keyakinan